Halo semuanya, sekarang kita lanjutkan kembali desain logo TI. Pada video sebelumnya sudah sampai membuat bentuk gapura ya. Saya harap kalian sudah berhasil sampai tahap ini. Tentunya dibuat dengan rapi ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat bentuk ilustrasi buku ya, yang warna kuning ini. Tapi sebelum lanjut kita simpan dulu. Ingat selalu untuk menyimpan dokumen atau project agar tetap aman ya, nanti siapa tahu aplikasinya hang atau close program. Shift S silahkan disimpan di folder latihan, misalnya di sini namanya logo TI ya. Shift S type-nya di sini sudah langsung ke versi CorelDRAW ya. Kemudian di bagian bawah kalau kalian cermati di sini ada version. Ini artinya kita bisa membuka dokumen ini pada aplikasi versi yang di bawahnya. Misalnya kalian punya aplikasi Corel yang versi 14 atau 15. Biar bisa dibuka file ini, simpan ke versi tersebut ya, misalnya 15 atau 14. Nah, jadi cara amannya kalau misalnya file CorelDRAW ini bisa dibuka di versi aplikasi lain. Karena untuk Corel sendiri dia tidak bisa sembarangan dibuka. Kalau kita menyimpan di versi 16 ya, kita harus dibuka dengan versi 16 juga. Atau bisa di versi yang lebih tinggi, misalnya 17 atau 18. Tetapi tidak bisa dibuka di versi yang di bawahnya. Jadi yang versi yang lebih baru, lebih tinggi bisa membuka yang versi lama. Sebaliknya ya, yang versi lama tidak bisa membuka dokumen Corel yang versi terbaru. Oke, itu tambahan ya. Save. Nah, kita kembali ke tahapan desain logo. Nah, jadi kita lihat dulu untuk gambar bentuk bukunya ini. Ya, ini ada garis lengkung-lengkung ya. Ada 3 bagian. Nah, saya akan buat di sebelah sini ya. Kita buat menggunakan pen tool. Ya, di sini ada pen tool. Pen tool biar bisa garisnya melengkung. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sisanya cari di ujungnya, double klik ya. Nanti kalau kurang lengkung kita gunakan shape tool lagi untuk mengolah lengkungnya ya. Ya, saya rasa sudah cukup sekian ya. Nah, sekarang ini kita duplikat ke bawah ya. Klik kiri, tahan shift, geser ke bawah seperti itu ya. Lalu klik kanan, lepas. Nah, biasanya cara seperti ini cenderung jaraknya tidak sama ya. Nah, saya akan ajak kalian menduplikat objek dengan cara lain. Ini menggunakan fitur transform. Nah, silahkan dilihat sebelah kanan, di sana ada panel transform. Kalau belum ada, ambil di menu window, dockers, transform. Kita ambil yang position ya. Nah, di sini ada pilihan modenya. Kita pilih yang mode position. Nah, di sini kita duplikat ke bawah ya. Jadi pilih yang titik sumbunya lower center. Kemudian duplikatnya nambah lagi 3 ya. Nah, di sini ya. Nambah lagi 3. Nah, di sini di sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya kita masukkan minus 0,3 misalnya ya. Kita coba 0,3 dulu. Setelah itu baru kita klik apply. Ya, seperti itu ya. Ya,
kalau kita lihat jaraknya dengan yang asli ya mirip-mirip lah ya. Yang penting tidak terlalu tidak terlalu renggang, tidak terlalu mepet juga. Nah, silakan bisa coba menggunakan fitur transform. Nah, selanjutnya bagian ujung itu agak miring ya, jadi kita tambahkan garis lurus. Di sini bisa pakai 2 point line. Saya akan ambil dari bawah ya. Nah, seperti itu. Nah, ya kurang lebih tingkat kemiringannya sekian. Oke, ini diperpendek dulu ya. Kita gunakan shift tool sampai ketemu atau muncul yang namanya node ya. Itu ada node, itu tulisan node ya. Nah di sini node ya, agak kecil. Oke, kemudian naik ke atas. Ini juga ya, ini digeser. Nah, node, oke. Nah, sekarang sisanya ini masih dengan shape tool juga ya, shape tool juga. Nah, di sini kita buat dulu node di sini. Klik kanan add node. Kemudian garis yang ini klik kanan, delete ya. Oke, seperti itu ya. Nah, oke. Ya, biarkan sekian aja. Kemudian yang ini juga. Nah, misalnya di sebelah sini klik kanan add, lalu di sini klik kanan delete. Kemudian di bawahnya juga klik kanan di sini add node, lalu di sini klik kanan delete ya. Nah, kalau ada lebih-lebihnya bisa digeser ya. Nah, oke. Nah, itu untuk garis ya yang membentuk ilustrasi buku ya. Nah, sekarang ini kita blok ya, kita seleksi ya. Nah, ada banyak kurva ya. Nah, kalau cara sebelumnya ya klik kiri save untuk duplikat, lalu klik kanan, lalu di sini kita mirror. Nah, cara seperti ini bisa juga ya, kita geser manual seperti itu ya. Nah, jadi kadang-kadang agak susah ya menyatukan kalau misalnya cara-cara manual. Saya akan ajak kembali menggunakan fitur transform. Kita gunakan fitur transform lagi. Ini kita seleksi dulu ya, pastikan seleksi semuanya ya. Nah, kemudian di fitur transform kita pilih mode scale and mirror ya, scale and mirror. Di sini pilih middle right karena kita akan duplikat ke kanan. Kopinya 1 ya, jumlahnya 1. Kemudian di sini pilih mirror horizontal ya. Pilih mirror horizontal, kemudian klik apply. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau masih renggang kita ya seperti itu ya. Nah, oke. Kita lihat dulu aslinya. Yang penting mirip-mirip ya. Nah, aslinya kadang-kadang lengkungnya ini kurang bagus. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal warnai dengan warna kuning.
Nah, mewarnainya kita gunakan Smart Fill Tool. Kita tidak bisa mewarnai langsung objeknya karena ini tersusun dari garis-garis ya. Kita gunakan Smart Fill. Di sini optionnya Specify, kemudian warna kuning tanpa garis pinggir ya, karena sudah ada garis. Jadi pilihannya none di sini. Ya, Specify juga. Lalu klik di sini. Nah, seperti itu ya. Klik ya. Nah, mewarnai dengan Smart Fill Tool ini, dia akan mengikuti bentuk dari bidang yang diwarnai dan itu menghasilkan objek baru sesuai dengan bentuk bidang itu. Kalau kita lihat di Object Manager ini ada kurva baru ya. Nah, saya akan coba geser dengan Pick Tool. Nah, seperti itu dia. Jadi ibaratnya garis-garis yang kita susun tadi itu sebagai pencetaknya, sebagai cetakannya. Lalu menggunakan Smart Fill Tool itu menuangkan warna lalu membentuk seperti ini. Nah, itu ciri khas dari Smart Fill Tool. Nah, cuma di sini garis tengahnya hilang ya, karena dia berada paling atas. Kita geser. Nah, saya seleksi di Object Manager. Ya. Ini kita geser ke yang paling bawah ya. Nah, ini yang batasnya yang kurus-kurus ya. Kalau yang gemuk tadi itu gapuranya. Nah, ini dia. Oke, ya sudah jadi. Tinggal sekarang kita posisikan. Nah, sorry. Nah, biar nggak seperti itu kita harus group ya. Di blok kita group. Nah, group ini artinya agar lebih mudah kita memindahkan dari menyeleksi kemudian memindahkan. Kita cukup klik satu bagian saja langsung semua terseleksi. Nah, klik kanan group atau pakai shortcut Ctrl G ya, group. Nah, jadi dalam keadaan belum terseleksi ya, jadi nggak perlu harus diblok seperti itu, tinggal klik saja. Nah, semua terseleksi. Nah, yang ini juga perlu di grup ya, grup untuk gapura. Nah, seleksi dulu langsung Ctrl G, kemudian nah ini bola-bola dunia ini juga kalau mau memindahkan klik di sini. Nah, kan seperti itu jadinya, lepas dia. Nah, biar nggak lepas ya kita blok. Nah, ini kalau blok di sini gapuranya ikut ke seleksi. Nah, lebih mudah menyeleksi di Object Manager. Tahan Shift, klik elips-elipsnya semua ini, lalu Ctrl G. Nah, jadi gampang ya, klik. Nah, semua terseleksi. Sekarang yang ini kita posisikan di sini ya. Nah, pastikan tengah-tengah ya. Oke. Nah, ini bisa kita perbesar sedikit. Ya. Tahan Shift juga ya, agar proporsional ya, mau ditarik ke samping-samping. Nah, kita lihat posisinya ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini agak turun sedikit ya. Ya, yang penting posisinya di sana ya. Nah, kalau ini agak gepeng, di sini agak gemuk dia. Nggak masalah sih ya, karena dimensinya ini saya buat lebih besar sedikit. Nah, nanti ini kalau misalnya gini mau dikecilin juga nggak masalah ya. Tuh, tinggal ditarik aja sedikit ya. Oke. Tapi saya lebih suka melihat yang proporsional seperti ini ya. Oke, sampai di sana dulu untuk bentuk ilustrasi buku. Silahkan dicoba.